Utang luar negeri (ULN) Indonesia kembali mengalami kenaikan. Bank Indonesia mencatat posisi ULN pada Mei 2025 mencapai 435,6 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 7.074 triliun rupiah. Angka ini lebih tinggi dibandingkan April yang tercatat sebesar 431,5 miliar dolar. Meski naik, laju pertumbuhan ULN melambat menjadi 6,8% secara tahunan atau year on year. Sebelumnya, pada April ULN tumbuh 8,2%. Bank Indonesia mengungkapkan pertumbuhan ULN pemerintah juga melambat menjadi 9,8% pada Mei 2025, turun dari 10,4% pada April. Perkembangan ini dipengaruhi oleh pembayaran jatuh tempo surat berharga negara internasional di tengah masuknya modal asing ke SBN domestik. ULN pemerintah digunakan untuk membiayai program prioritas nasional, antara lain untuk jasa kesehatan dan sosial, administrasi pemerintah dan pertahanan, pendidikan, konstruksi, serta sektor transportasi dan pergudangan. Struktur ULN pemerintah Mei 2025 juga didominasi utang jangka panjang yang mencapai 99,9% dari total ULN sebesar 209,6 miliar dolar Amerika Serikat. Pembiayaan utamanya disalurkan ke sektor sosial, pemerintahan, pendidikan, dan infrastruktur. Di sisi lain, ULN swasta tercatat sebesar 196,4 miliar dolar dan mengalami kontraksi 0,9%. Penurunan ini bersumber dari lembaga keuangan maupun perusahaan non-keuangan. ULN swasta terbesar berasal dari industri pengolahan, jasa keuangan, listrik dan gas, serta pertambangan. Harga minyak goreng kemasan sederhana merek pemerintah atau minyak kita hingga kini masih belum stabil di pasaran. Badan Pusat Statistik mencatat sebanyak 423 kabupaten dan kota di Indonesia menjual minyak kita di atas harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter. Di Pulau Jawa, Kabupaten Tasikmalaya, Bandung, Kuningan, Bekasi, Lamongan, hingga wilayah Jakarta seperti Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, pedagang menjual minyak kita dengan harga di atas HET. Totalnya ada 101 kabupaten dan kota di Pulau Jawa yang mengalami ini. Situasi lebih buruk terjadi di luar Pulau Jawa. BPS mencatat dari 423 wilayah yang harganya di atas HET, sebanyak 323 kabupaten dan kota berada di luar Jawa. Harga tertinggi ditemukan di Kabupaten Pegunungan Bintang di Papua yang menembus Rp50.000 per liter. Meski begitu, masih ada sejumlah daerah yang menjual minyak kita sesuai atau di bawah HET. Di Pulau Jawa, hanya 18 kabupaten dan kota yang berhasil menjaga harga tetap terjangkau. Di antaranya, Kabupaten Bantul dengan harga Rp15.580 per liter, disusul Temanggung, Kulon Progo, Indramayu, Banyumas, dan Pekalongan. Setelah Menteri Pertanian mengungkap kerugian masyarakat hingga Rp99 triliun per tahun, Satgas Pangan Polri terus mengusut dugaan kecurangan produk beras di pasaran. Hingga kini, sudah 5 dari 7 produsen besar diperiksa penyidik. Kombes Pol Zain Dwi Nugroho, Wakasatgas Pangan Polri mengungkap dari hasil uji lab di 13 laboratorium di 10 provinsi, ditemukan 212 merek beras medium dan premium tak sesuai mutu. Bahkan, beras tersebut dijual di atas harga eceran tertinggi atau HET dan beratnya kurang dari yang tertera. Temuan ini semakin memperkuat indikasi adanya persoalan distribusi dan pengawasan, terutama terkait kualitas dan harga beras di lapangan. Sekjen Kemendagri, Tom Sitohir mengungkap jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras terus bertambah hingga mencapai 178 kabupaten kota. Di zona 1, harga beras naik 1,5%, namun masih di bawah HET. Zona 2 naik hampir 1%, namun sudah melewati HET. Dan zona 3 turun tipis, namun masih di atas HET. Harga tertinggi dicatat di Mahakam Ulu mencapai Rp19.129 per kilogram. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM Rosan Roslani mengatakan,
Perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-SEPA akan segera ditandatangani September. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kesepakatan dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa langsung dari markas besar Uni Eropa di Brussels, Belgia. Rosan menyebutkan rencana kerjasama perdagangan ini akan segera ditandatangani pada September. Ia meyakini dampak perjanjian ini ke RI akan sangat signifikan. Menurutnya, perdagangan bisa meningkat 2 kali lipat dari proyeksi 30 miliar dolar Amerika Serikat menjadi 60 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 974 triliun rupiah. Perjanjian ini juga disebut membuka akses pasar untuk produk pabrik Indonesia ke tanah benua biru, yakni membuka pasar baru RI di tengah geopolitik dan ekonomi global yang tak stabil, di mana perang di sejumlah negara dan tarif importan Amerika Serikat telah memberikan ketidakpastian global. Pemerintah Thailand tengah mempertimbangkan penawaran khusus tarif 0% kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk berbagai barang dari Amerika Serikat. Penawaran itu sebagai langkah negosiasi tarif yang ditetapkan untuk Thailand dari Trump sebesar 36%. Menteri Keuangan Thailand, Pichaichun Havajira mengatakan usulan tarif 0 untuk impor Amerika Serikat adalah langkah yang bertujuan untuk menyeimbangkan perdagangan dengan Amerika Serikat dalam waktu kurang dari 10 tahun, atau lebih cepat dari yang diusulkan sebelumnya. Usulan tersebut juga mencakup komitmen untuk meningkatkan perdagangan bilateral. Amerika Serikat menyumbang 18,3% dari pengiriman Thailand pada tahun 2024, senilai 54,96 miliar dolar Amerika Serikat, menjadikannya pasar ekspor terbesar di Thailand. Sementara itu, Washington mengatakan defisitnya dengan Thailand mencapai 45,6 miliar dolar. 3 produk ekspor teratas Thailand ke Amerika Serikat pada tahun 2024 adalah komputer, teleprinter, perangkat telepon, serta produk karet. Sementara, 3 impor teratas Thailand dari Amerika Serikat adalah minyak mentah, mesin dan suku cadang, serta bahan kimia.